Halo Bapak dan Ibu dosen, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emily Milanisti Lilirer Lensun dengan NPM 25066323881 dari Geologi Angkatan 2025, kelas Petrologi A. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan sampel yang ini. Dan sampel ini saya temukan di kawasan Rotunda Universitas Indonesia pada tanggal 29 September tahun 2025 sekitar pukul 2 siang. Nah, cuaca saat itu cerah berawan dan sampel ini saya temukan ketika latihan navigasi darat persiapan untuk pre-field trip ke hutan hujan Sentul di Bogor. Kenapa sampel ini bisa ada di sana? Karena sampel ini merupakan pecahan batuan hasil latihan sampling menggunakan palu geologi. Nah, setelah kegiatan selesai, sampel ini saya simpan di kamar saya dengan kondisi suhu ruang hingga saat video ini dibuat. Diukur dengan penggaris, panjang sampel sekitar 3 cm dengan lebar 1,5 cm. Secara megaskopi, sampel ini memiliki warna segar abu-abu keputihan dengan bagian yang sudah lapuk berwarna coklat kemerahan. Nah, agar lebih jelas di kamera, dengan bantuan loop ini kita bisa lihat bahwa di beberapa bagian yang sudah lapuk warnanya kecoklatan, tapi di beberapa bagian ada yang sudah kemerahan. Nah, perubahan warna ini tuh kemungkinan disebabkan oleh proses oksidasi mineral yang mengandung unsur besi, sehingga terbentuk mineral oksida besi yang bisa memberikan warna kemerahan pada permukaan lapuknya. Selanjutnya untuk permukaannya itu tampak kompak dan masif, tidak berlapis, dan tidak menunjukkan adanya rongga besar. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, terlihat ada bintik-bintik putih berukuran sekitar 1 hingga 3 mm yang tersebar di dalam massa dasar yang lebih halus dan warnanya lebih gelap. Nah, berdasarkan pengamatan, karena sampel ini tersusun dari beberapa mineral yang berbeda, yakni yang berwarna putih dan yang berwarna lebih gelap, maka secara definisi geologi ini disebut sebagai batuan, yakni kumpulan atau agregat dari satu atau lebih mineral yang menyatu secara alami melalui proses geologi. Nah, berdasarkan penampakan fisiknya juga terlihat adanya kristal-kristal mineral yang menyusun seluruh massa batuan, tapi semuanya itu menyatu rapat dan kompak, jadi tidak terlihat adanya butiran lepas, fragmen pecahan, atau material perekat di antaranya. Jadi batas antara bagian itu tampak saling menyatu, bukan seperti butir-butir pasir yang direkatkan. Oleh karena itu, sampel batuan ini disebut sebagai batuan beku dengan tekstur kristalin. Tapi, karena terdapat dua ukuran kristal, yaitu kristal yang lebih besar dan massa dasar yang lebih halus, maka secara lebih spesifik, teksturnya itu disebut sebagai kristalin porfiritik. Selanjutnya untuk struktur, sampel batuan ini tidak menunjukkan adanya perlapisan, tidak berfoliasi, tidak memiliki orientasi mineral tertentu, dan tidak menunjukkan rongga-rongga besar. Jadi seluruh bagian batu itu tampak padat saja, kompak, dan seragam tanpa pola struktur khusus. Oleh karena itu, strukturnya diklasifikasikan sebagai struktur masif. Selanjutnya kalau dilihat dari komposisinya, sampel batuan ini tuh didominasi oleh plagioklas sekitar 50-55%, yang dimana plagioklas di sini tuh terlihat sebagai kristal atau fenokris putih yang ukurannya lebih besar dan cukup jelas dibandingkan dengan massa dasarnya. Nah, mineral ini tuh yang paling banyak jumlahnya dan tersebar merata di seluruh batuan. Selanjutnya juga ada mineral mafik yang sekitar 40-45%. Sebagian besarnya tuh terlihat sebagai butiran gelap saja yang kecil dan sulit dibedakan, tapi ada beberapa yang masih bisa dikenal dari bentuknya. Misalnya yang berbentuk bintik hitam agak gendut itu kemungkinan piroksen. Terus yang berbentuk lembaran tipis itu biotit, dan mungkin ada juga hornblende yang panjang-panjang. Nah, mineral ini tuh yang membuat warna batuan ini terlihat lebih gelap. Selain itu ada juga kuarsa sekitar 5% yang di sini terlihat sebagai butiran kecil yang agak bening dan memiliki kilap kaca. Jumlahnya di sini tidak banyak dan tersebar di antara plagioklas dan mineral mafik. Nah, kesimpulannya berdasarkan deskripsi sampel sebelumnya yang meliputi warna segar dan warna lapuk, tekstur, struktur, dan juga komposisi, maka batuan ini bisa diidentifikasi sebagai andesit porfiritik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sampel batuan ini bisa terbentuk. Untuk PPT ini, saya ambil dari PPT penjelasan Pak Felix pada minggu pertemuan yang membahas mengenai struktur dan tekstur batuan beku. Jadi pada awalnya kan magma masih berada di bawah permukaan bumi, misalnya di dapur magma. Nah, pada kondisi ini tuh suhu masih sangat tinggi dan pendinginannya itu berlangsung lambat karena magma kan masih terisolasi oleh batuan di sekitarnya. Nah, kondisi ini tuh sesuai dengan skenario 1 di posisi TA, di mana tingkat nukleasinya itu rendah, tapi pertumbuhan kristalnya itu yang tinggi. Artinya hanya sedikit inti kristal yang terbentuk, tapi kristal tersebut itu punya waktu yang cukup untuk tumbuh besar. Disinilah fenokris plagioklas dan sebagian mineral mafik itu mulai terbentuk dan membesar. Nah, seiring berjalannya waktu, magma akan bergerak naik ke permukaan akibat tekanan atau aktivitas tektonik. Ketika magma ini mulai naik, suhu lingkungan sekitarnya otomatis lebih rendah dan laju pendinginannya itu otomatis meningkat. Nah, pada tahap ini kondisi berubah jadi seperti skenario 2 di posisi TB, yaitu pendinginan menengah hingga lebih cepat. Nah, dalam kondisi ini tingkat nukleasi itu jadi lebih tinggi, tapi pertumbuhan kristal yang rendah. Artinya, banyak inti kristal itu terbentuk secara bersamaan, tapi karena pendinginannya itu lebih cepat, kristal tersebut itu belum sempat tumbuh jadi besar. Hasilnya adalah terbentuk banyak kristal kecil yang menyusun ground mass. Nah, perubahan kondisi inilah yang menghasilkan tekstur porfiritik pada batuan, yaitu adanya kristal besar yang terbentuk lebih dahulu dan massa dasar halusnya itu terbentuk di kemudian.